Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-9 mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan sesama jenis, hukum, dan perubahan sosial, karya Frances Hamilton dan Guida Nottoladiega. Bab 1, potensi Eropa hukum serikat untuk lebih maju orang-orang dan sesama hak pasangan seks. Yang pertama, posisi tradisional tentang perlakuan terhadap orang-orang dan pasangan sesama jenis telah memainkan peran utama dalam kemajuan kelompok kasus-kasus yang telah menghasilkan keputusan yang mengharuskan negara-negara yang terikat kontrak untuk mendekriminalisasi undang-undang sodomi, untuk menuntut kesetaraan dalam pekerjaan yang terkait jenis kelamin, orientasi umur 15, dan dalam kondisi sewa untuk orang-orang secara historis. Pekerja seperti itu dianggap relevan dalam referensi hak untuk kehidupan pribadi saja. Hal ini menimbulkan banyak kritik bahwa tradisi potensi hukum untuk memajukan hak-hak posisi sebelum terang-terangan menyukai hubungan heteroseksual dan membatasi evolusi. Hak-hak orang menyukai hubungan tersebut secara bertahap memajukan posisi pasangan sesama jenis. Sama pasangan seks sekarang termasuk dalam definisi kehidupan keluarga. Uang muka telah dibuat untuk melindungi hak adopsi orang, kontrak negara-negara yang harus untuk mengikuti beberapa bentuk perlindungan hukum untuk sesama jenis. Kasus hukum terkemuka dari konsensus harus dikembangkan antara negara-negara yang berkontrak sebelum siap bergerak maju dalam masalah ini. Sementara di bidang hukum keluarga lainnya juga lebih memilih untuk bersikap hormat terhadap negara-negara yang melakukan kontrak dan memberi mereka margin apresiasi yang besar untuk menentukan hal-hal untuk diri mereka sendiri sebagai informasi konteks nasional. Secara tradisional bahkan lebih ketat daripada dalam hal perlakuan terhadap orang-orang dan pasangan sesama jenis. Hukum kasus sebelumnya ditolak dimasukkannya orientasi seksual dalam dasar diskriminasi orientasi seksual bangsa. Hanya dengan format keluarga tradisional yang dimasukkan dalam lingkungan keluarga hidup. Negara anggota bebas menentukan dimasukkan dalam lingkup keluarga negara anggota bebas untuk menentukan kebijakan sendiri sehubungan dengan pengakuan serikat sesama jenis. Yang kedua, memperluas hak non-diskriminasi untuk orang. Meskipun Dewan Eropa dibentuk untuk tujuan yang sangat berbeda dengan menjadi pengadilan hak asasi manusia terkemuka dunia yang diakui dan di Eropa terutama berkonsentrasi pada hak-hak ekonomi. Beberapa tahun terakhir telah melihat bahwa Eropa bekerjasama dengan Dewan Eropa. Perjanjian Eropa memang memiliki banyak dampak signifikan. Karena ini adalah bagian dari perjanjian yang berdasarkan perjalanan Lipson. Untuk menyetujui bagian dari kriteria aksesi bagi negara-negara anggota ini, Eropa memohon untuk mematuhi hak-hak asasi manusia. Yang berikut, masalah subsidi di tingkat Uni Eropa. Karena kekhawatiran tentang kurangnya konsensus, tidak memerlukan menarik negara untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini menyebabkan untuk menyediakan MOA yang luas atau dikenal sebagai Lay Today of Difference untuk kontrak menyatakan tentang masalah ini. Tujuan utama dari doktrin MOA adalah untuk menghormati identitas sosial atau nilai-nilai moral setiap dari masing-masing negara, sedangkan universalis akan selalu menganggap bahwa hak asasi manusia harus menonjol. Regionalis mempertimbangkan bahwa pada isu-isu mengenai nilai-nilai moral dan budaya, negara-negara yang berkontrak harus bebas menentukan kebijakan sendiri. Konvensi Eropa itu sendiri mengabdikan subsidiaritas di bawah pasal 1 yang menempatkan tugas utama untuk melindungi hak asasi manusia yang menempatkan negara-negara. Bab yang kedua, pendekatan Eropa untuk mengenali
menurunkan dan menghapuskan pernikahan sama jenis dirayakan di luar negeri. Model pengenalan kekuatan single pasar pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri harus diakui sebagai perkawinan. Model pengakuan berarti bahwa pernikahan sama jenis asing diakui sebagai pernikahan, meskipun hukum domestik tidak mengizinkan pernikahan ini terjadi dirayakan di wilayah negara yang bersangkutan. Diakui meliputi baik pengakuan atas segala akibat perkawinan maupun pengakuan atas status pasangan untuk tujuan terbatas. Negara anggota menurut aturan sekunder, gangguan dengan kebebasan mendasar untuk bertempat tinggal yang hanya diperboleh jika didasarkan pada kepentingan publik yang objektif. Pertimbangan kepentingan dan jika mereka berproporsional dengan warga negara yang sah dan objektif. Yang berikut, solusi terbaik kedua menurunkan versi asing yang sama pernikahan seks untuk kemitraan sipil. Sebagian besar negara yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri sebagai perkawinan mengikuti model penurunan derajat. Mereka memperlakukan pernikahan ini seolah-olah mereka adalah persekutuan perdata yang diatur baik oleh hukum asing maupun oleh hukum domestik. Negara-negara yang diatur oleh hukum asing ini termasuk Italia. Italia adalah studi kasus yang berguna dari perspektif, karena meskipun bahasa Italia masyarakat yang sebagian besar menerima pluralitas yang mengakui sesama jenis hubungan. Itulah yang terjadi menjadi negara Eropa Barat terakhir yang mengakui sesama jenis hubungan itu. Terjadi pada tahun 2016 dengan Undang-Undang Serikat Sipil yang memperkenalkan kemitraan sipil menyusul keputusan melawan Italia di Oliari. Pengadilan menyatakan bahwa mengingat konsensus Eropa yang berkembang di sekitar pengakuan hubungan sesama jenis dan karena konflik antara menerima masyarakat dan hubungan hukum. Yang berikut, harmonisasi pilihan hukum aturan tentang pernikahan sesama jenis. Teori ini menerapkan hukum negara di mana pasangan berniat untuk tinggal atau negara tempat mereka jika pernikahan mereka telah bertahan untuk jangka waktu yang wajar. Dengan upaya untuk menyatukan hukum dalam hal ini, mengakui membangun hubungan yang biasanya tidak mereka izinkan. Dan itulah yang diantisipasi bahwa beberapa kritik dapat dilontarkan pada proposal tersebut. Yang berikut, validitas pernikahan sama jenis di seluruh Obergefell, posisi Uni Eropa. Saat menentukan validitas esensial dari hubungannya apapun, tidak ada konsensus di seluruh tentang pilihan aturan hukum yang harus diterapkan. Secara khas, doktrin kebijakan publik memberikan kepada pengadilan klausa pelarian dalam keadaan sedemikian rupa sehingga menetapkan aturan pilihan hukum yang normal yang menyebabkan pernikahan bertentangan dan kebijakan publik negara mereka. Bab 4. Kesetaraan pernikahan dilarang konteks politik hukum. Yang pertama, definisi hukum pernikahan Undang-Undang Catatan Sipil 2004. Undang-Undang Catatan Sipil tahun 2004 terutama diperkenalkan untuk menyusun tata cara pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan. Hukum memiliki tidak pernah secara tegas melarang pernikahan sesama jenis sebelum berlakunya undang-undang ini. Meskipun demikian, bagian menegaskan kembali pengecualian hukum umum pasangan, seks, dan perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kepentingan undang-undang ini, ada halangan untuk menikah jika kedua belah pihak berjenis kelamin sama. Fakta bahwa ini adalah ketentuan hukum pertama yang membatasi pernikahan bagi para pihak yang berjenis. Agak mengingat ayat adalah amandemen yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pencatatan Sipil tahun 2003. Pada tahun 2004, dengan lawan jenis dianggap melanggar piagam hak dan kebebasan kepadanya. Yang berikut sejarah legislatif bagian dari Undang-Undang tahun 2004. Ayat 2 Pasal 1 Undang-Undang 2004 merupakan amandemen terhadap undang-undang, diperkenalkan di komite tahap untuk mengklarifikasi apa yang menjadi hambatan menikah, seperti dijelaskan oleh Menteri Sosial dan Keluarga saat itu. Selama tahap komite revisi amandemen ini,
berdasarkan perubahan hukum dan persepsi sosial yang disarankan. Wakil Penrose menyarankan bahwa harus diubah untuk mempertimbangkan tersedianya perceraian di Irlandia sejak tahun 1996, sehingga tidak ada lagi menjadi penghalang bagi perkawinan antara seseorang dengan pasangan yang diceraikan saudara itu. Yang berikut, definisi konstitusional pernikahan. Mengingat etos Katolik Konstitusi Irlandia, penggabungan dokumen dari konsep perkawinan dan keluarga dapat dimengerti karena, seperti yang diamati Duncan, ajaran sosial Katolik Roma menekankan pentingnya pusat bagi masyarakat keluarga berdasarkan pernikahan yang tak terpisahkan. Yang berikut, konvensi konstitusi. Kemitraan sipil dan hak dan kewajiban tertentu mulai berlaku pada 1 Januari 2011 dan memungkinkan pasangan sama jenis untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hubungan mereka yang sebagian besar mirip dengan pernikahan. Perjuangan untuk pernikahan seks terus berlanjut dengan kelompok advokasi seperti kesetaraan pernikahan dan kebisingan. Bab 5. Setelah menikah kesetaraan di Australia. 1. Tinjauan Ruddock dan Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Dalam banyak hal kasus, ini didasarkan pada asumsi hukum bahwa hukum Tasmania akan melindungi mereka daripada pengetahuan rinci tentang Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Peta berpikir bahwa diskriminasi tempat kerja bisa terjadi secara resmi. Mereka tidak memperboleh untuk mendiskriminasi. Optimis tentang kemungkinan ganti rugi untuk potensi apapun diskriminasi, meskipun rincian Undang-Undang Anti-Diskriminasi Tasmania sebagai berbeda dan dari hukuman negara lain. Yang berikut, kebebasan beragam dan non-diskriminasi. Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa ada berbagai sikap yang diambil terhadap kompatibilitas atau kebebasan beragam dan non-diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan tempat kerja. Emma menyarankan bahwa keduanya adalah benar-benar tidak sesuai dan memiliki pemahaman yang kuat tentang apa kebebasan agama yang terkandung dalam benak mereka yang mendukungnya. Baik, sekian dan terima kasih.